selesai ya untuk apa pembuatan kelompok 2 sampai 3 orang. Nah, untuk topik yang dibahas memang sebenarnya ERP dalam satu organisasi atau lebih dari satu organisasi gitu ya. Nah, topik tersebut sebenarnya bisa berdasarkan dari daftar topik makalah yang ada di sini, maupun nanti bisa juga selain yang ada di sini gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau misal memang ada hal atau permasalahan yang ingin diangkat selain dari yang ada di sini, itu bisa saja, namun perlu adanya konfirmasi terlebih dahulu gitu untuk mengkonfirmasi bahwa apakah judul sorry, topik yang ingin disampaikan itu bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa memang untuk penelitian ini itu bersifat real datanya gitu. Dan harus meliputi data primer, bukan studi literatur saja seperti itu ya. Studi literatur itu maksudnya seperti apa? Jadi hanya berdasarkan penelitian sebelumnya gitu. Jadi tidak ada sama sekali kasus yang diambil dari organisasi yang berkaitan gitu ya. Nah, untuk metode penelitian bisa digunakan kuantitatif atau kualitatif ataupun nanti campuran atau mix method gitu ya. Adapun konteksnya masih di ERP, namun juga dapat diteliti di area-area procurement, pengadaan, CRM, Customer Relationship Management, ERP maupun SCM. Dan juga bisa di Business Intelligence dan yang lainnya. Maaf, ada iklan. Oke. Nah, untuk topik-topik yang ada di bawah sini, kurang lebih ada 14 topik. Mulai dari topik yang pertama sampai 14. Sebenarnya masing-masing topik ini eh, mempunyai kata kunci sebenarnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan masih bingung di critical success factor itu apa gitu ya, nanti bisa buka di remote lib, cari yang jurnal mengenai critical success factor gitu. Baca dulu aja di abstrak ataupun di introduction-nya untuk memahami sebenarnya topik pertama ini mengenai apa gitu ya. Terus sampai di area yang 14 gitu ya. Nah, ini untuk beberapa topik memang baru muncul di semester ini. Contohnya kayak creating shared value nih with specific enterprise system gitu. Tadi saya coba cari di jurnal apa terkait gitu ya, nemu eh, mengenai sebentar. Nah ini. Jadi ini saya ngambilnya dari eh, Harvard Business Review ya kan mengenai creating shared value. Jadi dipahami dulu shared value itu mengenai apa gitu ya. Jadi sebenarnya shared value itu pada intinya adalah kurang lebih seperti ini. Ini kalau di apa rekan kalian pernah ada yang bergabung di CSR atau Customer Service Relationship gitu ya. eh, Kurang lebih seperti ini. Kalau ngomongin CSR itu dia doing good, maksudnya kayak company bisa kasih apa sih ke masyarakat gitu ya. Nah, tapi kalau untuk creating shared value, dia itu balancing antara value di ekonomik dan social benefit gitu. Jadi kurang lebih kata kuncinya tuh ke sini nanti. Kalau mau ngambil topik yang apa namanya creating shared value on enterprises tadi. Nah, terus juga ada gabungan antara company dan community untuk value creation ya. Memang agak lumayan apa ya menantang untuk topiknya ini. Tapi silakan rekan-rekan sekalian kalau memang ada ketertarikan untuk mengambil di area creating shared value bisa dibaca di Harvard Business Review atau nanti saya bisa share di apa grup ya. Kurang lebih seperti itu. Terus apalagi tadi ya. Nah, kalau ini enterprise system in developing countries, which is ya kalau misalkan mau membahas mengenai ERP yang sudah berjalan di organisasi rekan-rekan, ya kita kan Indonesia termasuk developing countries gitu ya. Jadi
nantinya sebenarnya outputnya itu akan ada perbandingan dengan negara-negara berkembang lainnya gitu. Jadi kita kurang lebih misalkan memang mau assessment mengenai ERP sistem di organisasi, lalu dilihat dari sektoralnya yang sama dan negara-negara berkembang lainnya. Terus ini juga ada AI yang baru sama ini interorganizational relationship. Jadi apa sih dampak ERP gitu terhadap hubungan antar organisasi seperti itu. Ini bisa dilihat sih kalau misalkan perusahaannya punya beberapa anak perusahaan mungkin gitu. Jadi kan eh, untuk menggunakan ERP itu penting sekali gitu di situ. Oke, kurang lebih pembahasan mengenai daftar topik makalah seperti itu. Lalu masuk ke Eh, nah, untuk yang isi dari outline publik jurnalnya sendiri, itu akan membahas mengenai abstrak, pendahuluan, studi literatur, metodologi, hasil dan diskusi, result and discussion, kesimpulan, referensi, daftar pustaka, dan lampiran, gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan sekalian sudah lihat template dari Word-nya, nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini memang nomor satunya itu introduction, nomor dua materials and method gitu ya kan. Dia eh, nggak kelihatan ya share screen ya. Sebentar. Belum, Mbak. Eh, Berarti saya ganti dulu ya, sebentar. Share screen-nya berarti entire screen aja, desktopnya. Ya, oh, di admit dari dirimu bisa nggak? Harus dari saya ya? Bentar. Mungkin dimatikan Ya, aja Mbak, ini waiting roomnya kan bisa ya. Gimana ya caranya? Bentar. Oh iya, sebentar, sebentar, sebentar. Duh, Di gaptek. hostel kalau nggak salah di hostel ada enable Oh, waiting room dilepas aja centangnya. wait to op, oh, breakout. Bentar aku admit all dulu deh. Oh, hostel. Nah, ketemu ini dia. Terus yang ininya yang dilepas ya. Oke, sip. Makasih Mas Raffi ya. Mas Rafa, Dava panggilannya. Oke. Nice. Ini Mas. Oke. Nah, ini kelihatan ya Word sama itunya. Apa? kelihatan, Mbak. Oke, Edge-nya ya, kelihatan. Ya, Bentar. Alah, susahnya. Nah, gini deh. Jadi, ini kalau dilihat kan ada abstrak, ya kan? Ada introduction, literatur review, metodologi. Nah, kalau yang di sini, itu kan yang kedua tuh material and method ya. Nah, nanti diganti aja, disesuaikan dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi nanti yang satu introduction, terus kedua literatur review, ketiga metodologi, result and discussion, kesimpulan, dan referensi dan lampiran gitu ya. Nah, nanti yang dikumpulkan itu formatnya Word untuk yang ini ya. Terus juga hmm, nih ada minimum halamannya, minimum 10. Lalu nanti diupload di Skele. Terus untuk PPT-nya kurang lebih nanti ini diinformasikan kembali biasanya nggak nyampe 20 menit. Kurang dari itu biasanya 15 menitan. Oke, terus saya mau sampein, oh ini deh. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak mengenai eh, deskripsi tugasnya? Cukup ya, saya lagi. Oh, iya Mbak Irma silakan. Ya, izin Kak, Mm-mm. kan untuk ada pilih-pilihnya ada yang CRP, ERP atau CRM dan lain-lainnya Kak di atasnya. Nah itu kita Mm-mm. apakah memang harus ERP gitu Mm-mm. atau mungkin kemarin tuh sempat asistensi ya Kak ya bisa CRM juga. Nah ketika kita milih yang CRM-nya berarti itu
yang ERP ini nggak masuk atau gimana ya, Kak? Mohon arahannya. Ya, jadi sebenarnya CRM itu kan juga masuk ke ERP ya sebenarnya gitu. Salah satu. Cuman kan apa namanya fokusnya ke customer relationship management, manajemen dari apa customer servicesnya gitu. Jadi fokusnya di situ aja gitu, di CRM-nya. Ya, mungkin izin menanyakan lagi, Kak. Kan kalau Mm-mm. misalnya di tempat saya kan sudah ada layanan ya, Kak. Tapi Mm-mm. itu belum ERP. Nah, sebenarnya kan Mm-mm. kalau mau masuk ke CRM itu bisa ya, Kak ya. Tapi dia Mm-mm. belum ERP. Nah, itu apakah bisa atau enggak, Kak? Itu eh dia CRM apa? Layanan, Kak, layanan TI. Ada beberapa layanan, tapi memang belum terintegrasi. Tapi kan kalau kalau untuk CRM mungkin masih bisa diukur ya, Kak ya. Nanti mungkin saya konfirmasi ke dosen dulu ya mengenai skupnya dan apa detail seberapa impactful terhadap bisnis proses untuk ya bisnis proses utama untuk CRM yang mau diteliti maksudnya seperti itu. Oke. Oke, baik. Makasih, Kak Ida. Mm-mm. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya. Oke, saya coba saya screen lagi untuk yang tadi. Kita lanjutkan ke ini. Oke. Hmm, ini ganggu. Oke. Jadi, ada yang dulu lagi ya. Kurang lebih sebenarnya ini kayak overview mengenai apa namanya research project gitu ya. Jadi kurang lebih nanti rekan-rekan sekalian itu timeline-nya seperti ini. Jadi sudah selesai untuk pembuatan kelompoknya, nanti akan ada penentuan topik ya, dan itu due date-nya tanggal 12 ya. Jadi untuk yang ini mohon segera diisi topiknya. Kira-kira akan membahas apa gitu ya. Di sini nih tanggal 12 12 September. Eh, oh, iya bener deh. Ini tanggal 5 12 September. 2020. Oke. Nanti kalau yang sudah ada gitu ya, silakan diisi saja deh. Ngedraft gitu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah di minggu ke-6 atau nanti dicek lagi di BRP-nya, kurang lebih memang meramu si research progress ini itu di BRP itu 5 minggu. Nah, untuk research progress-nya yang akan dilaporkan apa saja gitu ya kan? Eh, Yang akan dilaporkan di research project itu abstrak mungkin akan apa ya namanya masih progres gitu ya karena abstrak kan dia akan ngumpul antara bab 1 sampai ke bab terakhir kesimpulan itu masuk di abstrak. Nah, untuk yang pendahuluan studi literatur metodologi itu sudah harus selesai di research progress gitu ya. Dan separuh jalan ibaratnya ya masih on progress untuk pengambilan data sebenarnya gitu. Belum masuk ke analisis result and discussion tapi sudah mulai mau mengambil data ibaratnya gitu. Jadi kurang lebih timeline yang ada di sini itu seperti itu. Jadi sampai bab ke-4 ya. Bab ke-4 masuk ke bab 5 sedikit untuk pengambilan data gitu ya. Itu berarti kurang lebih nanti dicek di due date waktunya kapan di minggu ke-6 atau minggu ke-7. Nah, setelah presentasi di sini, ini yang dikumpulkan itu berupa PowerPoint ya. Jadi memang belum masuk ke sini, belum di request untuk mengumpulkan ini, namun hanya PPT-nya gitu ya, melaporkan bahwa progresnya seperti apa. Nah, tapi tidak ada salahnya ketika kita sudah mulai ngedraft bab 1 sampai bab 4 gitu. Karena ketika ngomongin paper itu memang terlihatnya mudah gitu ya. Namun harapan saya sih jangan di copy paste gitu ya. Kalau di copy paste kan berarti citasinya juga akan bermasalah gitu.
Jadi harapannya pelan-pelan mulai diisi untuk bab 1, bab 2 sampai ke bab 4-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di endpoint minggu terakhir apa pengumpulan itu akan ada presentasi final sama PPT juga dan keseluruhan dari jurnal publikasi yang sudah dikerjakan gitu ya. Oke. Nah, ini ada pentungannya kan, tidak disarankan untuk mengubah topik paper setelah melakukan presentasi progres. Jadi, eh, pengalaman dari semester-semester sebelumnya, rekan-rekan sekalian itu pay attention di area sini gitu. Jadi jangan ibaratnya kalau memang butuh asistensi segera dihubungin asistennya gitu. Jadi jangan di sini nanti mau rubah lagi topiknya, karena kan udah 5 minggu habis kan apa namanya nggak akan kekejar gitu. Kalau ganti topik tuh akan painful banget ibaratnya gitu. Jadi harapannya segera misalkan 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Jadi kami asisten juga bisa membantu rekan-rekan sekalian sekiranya masih on track ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan mau ibaratnya apa ya mau betulin nilai di sinilah di akhir gitu itu saya nggak menyarankan sih. Pada akhirnya pasti hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Karena nilai research project groupnya 30%, jadi tolong dipahami betul apa komposisi nilainya gitu ya. Ya, untuk ini timelinenya. Nah, untuk timeline tugas ini nanti untuk lab sendiri nanti akan diinformasikan kembali ya. Karena bergantung dari apa namanya dosen tamu juga gitu. Tapi kurang lebih sih nggak akan ada perubahan untuk weeknya. Perkuliahan biasa. Oh iya, kemarin saya tuh ngecek ada satu nama, aduh saya lupa namanya. Dia belum masuk ke kelas ya. Ini ketua kelasnya siapa? Saya Mbak, siapa Mbak? Kalau udah tahu. Bentar ya, aku cek di WhatsApp 9. Kemarin aku hubungin Pak Ganda sih. Aku nanya gitu mahasiswa itu kok nggak masuk Soalnya memang ada Mbak satu mahasiswa yang eh, terdaftar gitu ya. kayak udah terdaftar tapi memang kayaknya nggak bisa Nggak lanjut join ya. gitu. Heeh. Nah, diinfo Oh, aja Mbak ke saya nanti. oke. Nanti Saya ya, coba. Ya, to be informed. Oke. Nah, untuk izin sendiri harap dipahami bahwa ketidakhadiran kuis maupun yang lainnya gitu ya, itu mohon diinformasikan ke asdos maupun dosen gitu. Harapannya memang untuk susulan itu apa ya diminimalisir lah ibaratnya kalau memang nggak ada yang ya kecuali sakit, which is atau ada kebutuhan dinas dan lainnya gitu. Jadi dosen juga bisa memutuskan bahwa akan ada susulan atau tidak gitu ya. Prior sebelum eventnya terjadi maksudnya. Which is kalau sakit mah ya kan laporan setelah sakit lah ya. Tapi kalau ngomongin dinas atau surat yang lainnya ya informasikan gitu. Oke. Sudah tadi ya. Nah, saya masuk ke bab pertama ya. Jadi beberapa mahasiswa sudah asistensi sebelumnya ya mengenai bagaimana kita memulainya gitu ya. Find the problem itu adalah keyword yang paling utama dalam menjalankan penelitian gitu ya. Bicara mengenai kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Nah, harus juga dilihat bahwa apakah penelitian tersebut berhubungan dengan probis utama organisasi dan juga persetujuan risetnya jangan lupa. Dan yaitu tadi urgensi penelitiannya. Ketika tidak diselesaikan, dampaknya apa gitu ya. Nah, ini saya ada satu paper membahas mengenai research gap. Nanti saya share di grup, silakan rekan-rekan bisa baca ya. Untuk understanding sebenarnya research gap itu ada apa aja sih gitu. Atau kesenjangan penelitian. Kenapa kesenjangan penelitian itu penting? Untuk yang kalau yang kemarin asistensi mungkin udah paham, kita butuh namanya novelty atau keterbaruan gitu. Jadi dilihat apakah
penelitian yang dilakukan itu memiliki keterbaruan gitu ya. Oke, lanjut untuk abstrak. Di sini sudah clear bahwa ada 150 sampai 250 kata. Dan kalau misalkan mau kalau tanya gitu ya, abstrak yang baik itu seperti apa sih gitu. Ya, kalau saya cuma bisa ini sih apa namanya menyarankan ya balik lagi ke jurnal-jurnal yang sudah ada gitu. Isinya sih kurang lebih ada backgroundnya sedikit, terus objektifnya, terus metodologi yang kita pakai, result sama conclusion. Terus kalau ngomongin result sama conclusion ya, itu harus clear, maksudnya jangan pakai bahasa general gitu, yang no meaning menurut saya gitu, nggak ada artinya. Jadi di abstrak itu result and conclusion tuh harus diulang kembali gitu, diulas kembali. Misalkan kalau ngomongin CSF ya munculin faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kesuksesan dari implementasi ERP misalnya gitu. Sebutkan faktornya apa gitu. Jangan ya kita nemu ada 10 faktor-faktor yang apa namanya mempengaruhi kesuksesan implementasi ERP misalkan ada ini change management, ada timeline project, infrastruktur dan lain sebagainya. Cuma disebutin aja gitu. Dan itu kan hanya deskripsi aja kan, nggak kita pembaca tuh nggak ngerti gitu. Intinya tuh sebenarnya penelitiannya mendapatkan apa gitu. Nah itu harus eh, apa dicoba lagi, dianalisis kembali yang baik itu seperti apa dalam pembuatan abstrak gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini di pendahuluan ini ada kurang satu item itu research question. Jadi nanti rekan-rekan bisa tambahkan catatannya gitu ya. Selain ada informasi terkait gap penelitian dari yang sebelumnya, keterbaruan atau novelty yang tadi dibicarakan, terus permasalahannya, terus argumen kok masalah itu diangkat gitu ya. Terus tujuannya apa sih penelitiannya sampai nanti kurang lebih akan adakah praktikal dan teoritis implication-nya ibaratnya kontribusinya terhadap baik akademik maupun secara praktikal gitu ya. Nah, sebelum sebelum ini nih, setelah problem statement, sebenarnya di dalam problem statement itu ada research question. Jadi setelah kita berargumentasi bahwa permasalahan ini penting untuk diangkat, lalu baru research questionnya apa gitu ya. Kenapa research question itu harus diklarifikasi di sini? Karena itu yang harus dijawab pada saat kita membahas di result discussion dan conclusion di akhir gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau research questionnya itu nggak nyambung sama hasil dari penelitian, berarti ya ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, studi literatur. Kalau ngebahas tadi mengenai CRM, ya dijelasin CRM itu apa gitu. Sebenarnya teori yang relevan dengan atau lebih mudahnya seperti ini. Ketika pembaca melihat atau menelusuri jurnal-jurnal rekan-rekan sekalian, apakah kata-kata kata-kata inti yang digunakan itu bisa dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalau misalkan pembaca contohnya bukan dari orang IT gitu ya, misalkan dari orang ilmu politik misalnya. Apakah mereka mengerti mengenai ERP? ERP itu apa gitu. Nah, topik teori-teori yang relevan bisa aja kalau misalkan ngomongin ERP ya jelasin dulu ERP itu apa gitu. Apakah itu sistem informasi kah atau sistem apa gitu. Jadi kurang lebih mengenai hal-hal unik atau hal-hal yang perlu pembaca tahu mengenai dasar dari jurnal yang akan eh, atau penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Lalu selain itu juga dibahas juga mengenai penelitian-penelitian terdahulu atau sebenarnya kalau MTI itu biasanya pakai 3C2S. Nanti coba dicek lagi 3C2S itu seperti apa gitu ya. Cara membuatnya atau nanti ada sesi apa namanya asistensi selanjutnya mengenai pembahasan cara nyari root cause dari apa penelitian-penelitian penelitian terdahulu gitu sampai ke summarize akhirnya. Lalu overview mengenai metodologi. Nah, ini mungkin ada beberapa yang
sempat kemarin di awal nanya mengenai ini nanti kuantitatif kah atau kualitatif kah gitu. Nah, itu bergantung dari jurnal referensi yang rekan-rekan sekalian gunakan. Jadi ketika kita melakukan penelitian ini penting sekali untuk mencari jurnal referensi utamanya atau ibaratnya patokan jurnal yang mau kita pakai gitu. Kenapa? Karena pasti kebanyakan dari rekan-rekan sekalian itu bukan bikin kerangka kerja atau bukan bikin model, karena itu butuh expert untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi kerangka kerja yang mau kita buat. Jadi pasti kita pakai kerangka kerja dari jurnal lainnya gitu. Kerangka kerja penelitian tuh kayak apa sih? Nanti dipelajarin lagi. Tapi kurang lebih apakah penggunaannya kuantitatif atau kualitatif itu bergantung dari penelitian yang mau kita lakuin gitu. Apa yang mau kita ambil datanya, apa yang mau kita olah datanya gitu ya. Contohnya gini, eh ya pastinya ketika kita milih teknologi metodologi alasannya apa, argumennya apa, eh, apa yang bikin metode itu dipilih dibandingkan metode-metode yang lainnya atau kerangka kerja yang lainnya gitu ya. Nah, samplingnya kenapa sampling tuh maksudnya jumlah data yang mau kita ambil itu jadi sampling itu macam-macam ya. Pengambilan data ada purposive sampling dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dipelajari jurnalnya. Terus sampai ke pengumpulan data, analisis, sampai ke instrumen penelitian. Jadi item-item ini perlu dipahami nih. Nanti pelan-pelan sejalannya waktu ketika bab 1 sudah selesai, kita akan berjalan ke bab 2 dan bab 3, bab 4 gitu ya. Lalu untuk hasil dan diskusi kurang lebih hasil penelitiannya digambarkan secara jelas dan sistematis. Dan diskusi penelitiannya tuh diinterpretasikan, lalu dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya dan identifikasi keterbatasan penelitiannya atau ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan juga seperti apa, lalu implikasi temuan secara praktikal maupun teoritis. Jadi kontribusinya apa sih gitu dari temuan yang diterima gitu ya. Oke. Nah, di kesimpulan, secara total dibahas mengenai ringkasan temuan utamanya, implikasi penelitian, keterbatasan maupun saran penelitian selanjutnya. Nah, ini juga bisa dijadikan untuk rekan-rekan sekalian kalau misalkan memang bingung menentukan keterbaruannya. Bisa juga melihat dari saran penelitian selanjutnya. Jadi di jurnal memang mereka template ya, di semua jurnal akan sama. Misalkan kalian menemukan jurnal referensi utama yang kurang lebih sama yang kalian milikin ya. Nah, keterbaruannya seperti apa yang supaya kita membedakan ya dari jurnal sebelumnya. Bisa dilihat nih dari sini nih, saran penelitian selanjutnya. Kira-kira ketika jurnal itu penelitian itu dilakukan, kurangnya apa gitu? Apakah mengenai pertanyaan pada saat instrumen penelitiannya kurang dalam atau seperti apa gitu. Oke. Untuk yang kedua sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, dari Mas Putra, silakan. Baik, terima kasih Mbak Endah. Mm-mm. Suara saya terdengar? Terdengar Mas, jelas. Oke, baik. Izin bertanya, ada Mm-mm. dua hal yang saya ingin tanyakan. Pertama terkait dengan asistensi. Apabila ada hal minor yang ingin ditanyakan ke asdos hanya Mm-mm. berupa approval, apakah bisa langsung WA tanpa menjadwalkan diskusi mingguan? Yang Mm-mm. kedua, terkait dengan novelty, karena saya lihat topik penelitian lumayan spesifik, apakah Mm-mm. bisa menggunakan metode yang sama dengan literatur, khususnya Mm-mm. topik yang mengukur impact atau strategi? Walaupun Mm-mm. jadinya terkesan beda lokus saja, atau Mm-mm. novelty-nya itu berupa kontribusi mengisi gap research untuk tipe Mm-mm. organisasi atau perusahaan yang kita teliti. Terima kasih. Oke. Kalau untuk yang pertama, ketika bicara
mengenai konfirmasi kecil ya atau minor, silahkan bisa hubungi langsung lewat WhatsApp boleh. Namun kalau ada kali panjang, kali lebar, kali tinggi, mungkin Astusnya juga bingung juga jawabnya ya kan. Kalau Mbak ini metodologinya gini, wah mabok saya jawabnya pakai WhatsApp kan. Jadi ya kalau misalkan memang butuh untuk diskusi panjang gitu ya mengenai ini boleh nggak, ini kira-kira gimana sarannya gitu. Tapi kalau untuk konfirmasi singkat mengenai hal-hal tertentu yang tadi bersifat minor silakan. Terus untuk yang kedua mengenai apa novelty atau research gap gitu ya. Sebenarnya itu berarti ngomongin tipe organisasi yang berbeda namun kerangka kerjanya sama gitu ya untuk yang impact. Kalau dari saya, coba nanti Mas Ramdan cek yang jurnal research gap yang mau saya share ya. Kira-kira dia masuknya ke area mana ya research gapnya? Apakah population gap atau ke hal yang lainnya gitu, ya? Kalau saya sih at the glance ngelihatnya pasti population gap karena kalau contohnya misalkan yang developing countries tuh di negara lain belum ada di Indonesia di negara lain udah ada di Indonesia belum ada misalkan mengenai kalau saya kemarin jurnal mengenai GDPR. Nah, kita kan baru kemarin undang-undang PDP ya gitu. Kalau misalkan boleh atau tidak dicek dulu Mas nanti. Coba sekalian diteliti dibaca lagi. Oke, siap. Makasih, Mbak. Ya, selanjutnya Mas Dava silakan. Iya, makasih Mbak. Eh, Mm-mm. mau nanya Mbak, Hmm. untuk sebelum-sebelumnya itu kan Mhm. ada data primer nih kan yang dibutuhkan buat ini. Eh, apa sih Ya. Mbak sebenarnya data-data primer yang biasanya digunakan gitu ya? Soalnya nih kemarin saya diskusi sama kelompok, memang belum asistensi sih nanti Mm-mm. hari Senin. Kita mungkin agak kesulitan untuk apa ya menjadwalkan wawancara gitu ya, mungkin sama manajerial Mm-mm. tuh agak susah. Jadi kami Mm-mm. sempat berpikir kalau data-data teknikal yang kita keluarkan gitu ya, itu pernah Mm-mm. dipakai nggak sih Pak untuk research project ini gitu? Sebenarnya pengambilan data itu kan bergantung dari apa yang ingin diteliti itu kan pasti ya gitu ya. Iya betul betul. Kalau bicara mengenai misalkan CRM lah, misal gitu ya CRM. Berarti kan dia ada mengenai customer relationship management ya Mas. Berarti Mm-mm. automatically kalau at the glance pasti pada ngelihat maksudnya secara singkat pasti kita berhubungan sama user nih gitu ya Iya kan. betul betul. Nah, pada akhirnya kita akan ngambil feedback dari user. Nah, itu datanya data user berarti. Kurang lebih seperti itu. Kalau Hmm. misalkan ngomongin apa impact juga kan, impact Mm-mm. dari pemakaian ERP misalnya gitu ya. Mm-mm. Ya berarti otomatis kita gali feedback juga dari apa user ketika penggunaan sebelum dan sesudah ERP itu seperti apa Eh, secara bisnis. Nah, nanti disegregasi lagi levelnya di top level manajemen kah, ruang lingkupnya atau seperti apa gitu. Bergantung dari ruang lingkup atau keterbatasan penelitian yang mau kita lakuin ya. Tentunya ketika kita menentukan ruang lingkup atau batasan dari penelitian yang kita lakukan perlu juga ada alasannya. Kenapa kok ya nyasarnya cuma misalkan ya cuma ngewawancarain manajemen levelnya aja. Kenapa kok yang level staff dan lainnya nggak di grasping juga misalkan kayak gitu. Jadi, kalau misalkan data teknikal, saya belum terlalu paham sih data teknikal seperti apa Oke. yang Mas Dava maksud gitu. Tapi kurang lebih, mostly kebanyakan pasti akan, kalau misalkan ngomongin kuantitatif misalnya ya, ya berarti pakai data kuesioner gitu Mas. Oke oke. Iya. Kalau Mm, kalau data wawancara nih, biasanya itu data misalnya ngambil metodenya tematik analisis gitu ya. Jadi mm. mau cari faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya, atau faktor-faktor yang apa ya? Jadi dia akan mengumpulkan beberapa statement gitu. Dengan statement yang sama baru kita kumpulin lagi gitu Mas, kita kodein ibaratnya gitu. Oh iya iya. Codingannya Oke maksudnya. oke. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya, betul begitu itu paham. Oke. Iya, paham ya? Iya. Sip, Mungkin nanti lebih lanjut pas sesi nanti mungkin Mbak ya, nanti boleh. kita coba paparin case yang udah di kelompok kita temuin gitu. Oke, Oke. ya. Makasih ya Mbak Ya, dia. sama-sama. Ya, Mbak Irma, silakan. Iya, makasih Kak Endah. Izin Kak, Mm-mm. itu kan yang di sheet itu kan ada link buat kelompok ya Kak ya. Nah, Mm-mm. untuk link itu kan Mm-mm. aksesnya apakah kita berikan ke semua orang untuk only view atau khusus untuk asdosnya aja Kak? Kalau biasanya sih
Ya, kalau jadi gini, bentar ya aku mikir ya. Di kontak list ada email kan ya, di dosen ya. Cuman yang email asdosnya yang nggak ada ya. Halo, kedengeran nggak Mbak Irma? Ya Kak, ini saya sambil nyari Kak, Hmm, sambil lihat Oke, sheetnya. di Skele, Ya, di Skele itu kan ada kontak list asdos dan heeh, kontak list dosen. ya. Kalau memang mau di private, masukin aja yang email asdos semua, sama yang nanti email dosen, sama nanti email asdos nanti saya kirimin sama Mbak Dian. Oke, siap. Makasih Kak Indah. Yuk, cukup? Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Ada lagi nggak ya? Sebentar. Nah, worksheet ininya mohon mulai diisi ya, supaya nggak ini. Tadi research gap sudah. Ini AI saya tadi. Google. Oh ya, nih. eh Terkait dengan citasi ya. Ini ada nggak ya? Cari jurnal lainnya aja deh ya. Bentar. Case study. Jangan deh. Dari sini. Tutup dulu Google Scholar. Hmm, apa ya? ERP implementation aja. Kamu berikut. Bisa kebuka nggak ya? Aduh, udah nggak punya remote lip nih saya. Sedih deh. Mana sih bukanya? Oh, benar. Access institution. Hmm, Bentar ya, saya mikir dulu. Lupa tadinya dia ini. Hmm, Bentar. Ini nggak bagus gitu sih jurnal. Jogja. Wait, wait, wait. Referensi jurnal discontinuance. Coba yang ini. Ini saya mau apa? Mau bantu teman-teman buat mengenai referensi ya. Ya udahlah, pakai mana aja sama aja sih. Oke, jadi sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar, sebentar, sebentar. Bayi lahir. Maaf ya, ada iklan. Nah, ini jurnal waktu itu saya pakai sama rekan saya ERP juga, bahas mengenai discontinuance atau ibaratnya ERP-nya udah nggak dipakai lagi gitu ya atau tidak. Untuk citasi, contohnya gini, misalkan kita mau mensitasi satu statement nih mengenai wait a minute. Literature has provided converses. Ayo contohnya. Oh inilah contohnya satu nih. Gedein, gedein. Mana gedeinnya?
udah garis lah. Nih, misalnya satu satu ini ya mau disitasi gitu ya. Nah, dia kan ngomong nih, si Vernox and Wade, ya kan, have studied information system discontinued as an organization level decision to abandon a particular system, which is dia ngomong, maksudnya di apa? Ketika bicara mengenai discontinuous atau tidak digunakannya lagi information system di organisasi itu bergantung as an organization level decision to abandon. Jadi secara khusus memang apa abandon itu meninggalkan ya kan si sistem khusus particular system gitu ya. Nah, untuk mensitasi hal ini, rekan-rekan tidak pernah boleh mengcopy paste hal yang sama ya. Jangan pernah sampai satu kali pun di copy terus di paste. Tapi kalau misalkan memang mau mensitasi hal ini, ya kan, which is misalkan statementnya sama dengan kebutuhan dari publikasi kita gitu ya. Nah, itu perlu diparafrase atau ditulis ulang atau mempunyai makna yang sama, yang menyebutkan hal yang sama. Contoh gampangnya gini deh. Misalkan saya ngomong nih, mangga di toko biru yang ada di depan itu rasanya manis gitu ya. Terus Mbak Dian tuh mau mensitasi statement saya gitu bahwa yang di mangga di depan tuh manis gitu. Ya bisa aja bilang ketika kita mau mencari mangga yang manis gitu kan, dan misalkan warnanya tambahin nggak apa-apa hijau atau kuning, itu apa namanya warga di misalkan di Jakarta Timur bisa membeli di toko biru gitu. Jadi kurang lebih kan maknanya sama, tapi tidak mengcopy paste dari penelitian sebelumnya kayak gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, rekan-rekan perlu em, em, di YouTube juga ada sih rasanya. Atau di sini mungkin yang sudah pernah publikasi, sudah familiar dengan Mendeley. Ini saya ketik di chat ya. Nanti bisa diinstal. Jadi mau SIP, mau mandat, gitu ya, perlu aplikasi ini. Dia apa untuk membuat atau memanage citasi rekan-rekan sekalian. Nanti sifatnya dia modelnya generate, model sama kayak kita kalau bikin daftar isi gitu. Itu. Terus, nah, ketika bicara mengenai referensi itu, referensi di akhir ya. Mana nih referensinya? Nah, ini. Ini pun ada template-nya gitu ya. Jadi karena ini karya ilmiah, jadi tolong dipatuhi untuk penggunaan referensinya. Eh, Kalau misalkan rekan-rekan ngerasa sulit untuk apa ibaratnya, apa ya, supaya nggak ada yang keskip gitu ya, mulai dari apa namanya orang penulisnya, terus tahun publikasinya, terus ini apa namanya judul publikasinya, terus ini publishernya, ya kan, lalu ini volume atau edisi dari apa publikasinya, lalu ini page page publikasinya. Itu rekan-rekan bisa juga ngelihatnya dari sini. Kalau saya biasanya pakainya Google Scholar. Tapi nanti rekan-rekan kalau ada yang lebih nyaman, silahkan cari, cari yang lain nggak apa-apa. Kalau saya biasanya kayak gini. Nih, contohnya misalkan saya mau mensitasi jurnal ini, ya. Nah, rekan-rekan bisa klik ini. Nah, ini masih ada nggak ya Mendeley-nya? Bentar. Apa ada jalan bentar ya? Iya. Ada di rumah ini. Oh, saya masih punya nih Mendeley. Kalau itu ya. Maaf ya, banyak iklannya. Satu, Gokil. satu. Apa sih, Dek? Astagfirullah. Mendeley-nya siapa nih ya? Coba Mendeley saya masih aktif ya. Oke.
Yang saya ini deh, saya sekalian bikin deh. Jadi di Mendeley itu nanti rekan-rekan bisa bikin grup gitu ya. Ini kalau saya waktu itu grup barengan sama teman-teman apa yang lain gitu ya. Misalkan di mandat nanti di apa create misalkan salah satu orang nanti dimasukin yang lainnya apa namanya orang-orang yang mau kita bikin share bareng ibaratnya kayak gitu. Jadi mirip-mirip kayak Google Drive lah. Jadi semua orang bisa edit ibaratnya kayak gitu. Terus ketika mau bikin citasi gitu ya atau kutipan kalau bahasa Indonesianya. Nah, saya biasanya itu pakainya yang ini. Sebenarnya bisa aja diimport pakai, sorry sebentar. Mbak, kayaknya share-nya cuma Oh, kids ya. oh alah ya ya bagus. Ngomong ya bener. Lah ya. Saya ya nggak ngomong dari tadi. Sebentar, saya stop dulu. Wait, wait. Ini Mendeley. Nah, sorry. Saya ulangi lagi ya. Nah, di Mendeley itu bentuknya kurang lebih kayak gini rekan-rekan. Jadi sebelah kiri itu tabnya atau apa item-item foldernya. Sebelah kanan itu detail dari publikasi yang kita atau jurnal yang kita ingin citasi. Nah, di sini mirip-mirip kayak Google Drive, ada komponen grup gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisalah bikin grup, nanti dimasukin apa teman-temannya yang bisa ngedit juga gitu. Terus kalau mau meng-add citasi, sebenarnya dia ada beberapa cara. Contohnya ini, import library, ada BibTeX dan lainnya ya. Nah, di Google Scholar itu dia juga bisa di-save. Nah, yang ini BibTeX ini. Cuman memang ketika kita mau mengimport, ya karena dia apa ya aplikasi gitu ya. Jadi pasti akan ada yang miss-miss lah, ada yang hilang atau apa, ada tahunnya kah, ada publishernya yang nggak masuk gitu. Nah kalau saya pribadi, saya biasanya lebih nyaman masukin di ini apa namanya? Bentar, saya mending nge-share-nya ini deh. Nge-share apa? Desktop deh. Tapi udah bener kok. Desktop. Saya kira saya nge-share ini. Nah, saya biasanya nge-share-nya lewat at reference manual gitu. Udah saya masukin satu-satu apa jurnal kah, buku kah gitu atau web kah. Contohnya masukin jurnal gitu ya. Title-nya misalkan yang tadi nih kita ambil yang citasi tadi sini misalnya. Ini gitu ya. Kok title kok ya? Nah, ini misalnya ini gitu ya. Terus dimasukin satu-satu. Trofi, terus autornya gitu ya. Ntar di-add kalau memang ada dua. Terus jurnal publishernya yang tadi tuh. Ini jurnal publishernya nih, Business Process Management Journal. Itu. Oke. Terus emang PR ini tuh lama ngerjainnya dan perlu apa namanya kesabaran dan ketekunan. Biasanya yang penting yang diisi ini year, pages, volume, sama issue. Kalau volume kan yang ini, yang 7, issue-nya 3, page-nya 276 sama 284 gitu. Terus apa lagi? Udah sih, cukup. Nah, autornya nih ada ada caranya last name dulu baru first name gitu ya. Oke. Udah, terus add entry. Nanti dia masuk ke sini. Ini citasi saya udah lama, udah 2 tahun lalu. Kurang lebih kayak gitu untuk misalkan di sini momen ini ada nggak ya? Masih diinstal nggak ya? Reference Mendeley-nya. Wait, ini dia cuma viewing ya. Ini aja deh. Misalkan mau ERP implementation gitu ya. Terus mau dibikin reference-nya, berarti diklik reference-nya, add Mendeley-nya.
Nah, nanti untuk masukin Mendeley-nya cari aja lah ya di YouTube, banyak kok. Nah, ini juga nih, Mendeley itu agak apa ya, lama, terus kadang-kadang suka error juga. Yang kalau saran saya sih dipilih foldernya kalau emang apa namanya, biar nggak kecampur-campur antara tugas satu dengan yang lainnya gitu. Ini ada nggak ya di sini? Kok kosong? Eh, Kosong. Ya, contohnya ya lah. Bitcoin. Nah, dia bentuknya akan kayak gini. Kalau di akhir apa namanya? Oh ya, citation setting itu bergantung ya. Nah, stylenya. Kalau yang ini saya pakai stylenya style apa? American, ya kan? Nah, kalau yang template rekan-rekan itu stylenya IEEE kayaknya. Nih, ya kan? Nih, satu dia numbering. Coba ya kita ganti pakai yang numbering IEEE. Update style. Dah itu reference lagi. Tuh, berubah dia jadi satu kan? Kalau semisal mau dua citasinya gitu ya. Mana? Ini penulisan titik di akhir sini ya, jangan di belakang citasinya. Soalnya ini mau disitasi ada dua, ya udah diklik ada dua, masukin insert tuh. Dia akan ada koma, generate langsung. Wah, lama. Ya itulah yang dulu. Udah belum sih? Nge-lag dia. Nah, itu dia. Kalau salah tempatnya ya di drag aja, di drag and drop dia, jadi bisa. Terus apa lagi ya? Ngegenerate-nya, insert bibliografi. Oh, udah keluar yang tadi kita. Pokoknya yang penting pas nginsert yang manual, kalau mau manual tadi harus ini, harus diisi semua, sedoi-doinya lah ibaratnya. Doi ini tuh kayak apa ibaratnya alamat database ya. Kalau saya copy paste dari sini, masuk ke sini, dia harusnya keluar sih. Kalau benar doinya. Kalau doinya salah ya enggak kebenaran. Oh ini nih doinya. Sama. Nah, ini. Harusnya sama tadi. Value driver. Sama enggak? Sama kan? Itu. Oke. Itu sih tasi. Si tasi sudah. Apalagi ya? Mm, 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 mm. Basic yang penting itu rujukan referensi udah itu saja. Ya, Mas Jalil silakan. Ya, izin Mbak Endah mau Oh, menanyakan sih terkait ini kan beberapa mungkin dari kelompok kami ada kemungkinan ambil data, wawancara dan kuesioner ya, Mbak. Nah, mm-mm. apakah ada format baku nggak ya terkait pertanyaan dan sebagainya atau cukup dengan membuat pertanyaan yang sebenarnya menjawab kebutuhan data kita? Oke, pertanyaan Jalil. Ketika bicara pertanyaan atau pernyataan yang ingin mau kita ambil ya data gitu ya, itu tetap Mas semuanya bergantung dari jurnal, publikasi, referensi utama yang kita pakai. Contohnya gini ya, ini saya kasih contoh jurnal saya waktu itu. Saya submit. Hmm. Hmm. Bentar ya. Maksudnya apa ya? Hmm. Saya lupa jurnal saya sendiri. Astagfirullah. Bentar Mas, bentar ya. Kasih ini berarti tidak seperti jurnal publikasi. Hmm.
Nah, ini jurnal saya waktu itu apa namanya? Oh ini, wait. Ini apa? Beda laptop soalnya, jadi nggak ada datanya di sini. Bentar ya kan. Sesing data, buka nggak sih? Google File. Biasanya kalau ngomongin kuesioner dicampur sama, ini biasanya ya, kuesioner sama pertanyaan gitu ya, pertanyaan wawancara, berarti dia ngomongin itu Mas, mixed method sebenarnya. Ini udah agak jauh ke dalam ya. Nah, jadi jurnal yang waktu itu saya publish ya kan, dia mengenai personal data protection. Jadi kalau di luar negeri itu ada GDPR namanya. Nah, di kita undang-undangnya namanya personal data protection. Nah, ini saya align, saya bikin framework sendiri antara GDPR yang punya Europe, terus di combine sama Indonesia punya, sama ISO security gitu kan. Nah, item-item topiknya itu seperti dari jurnal awalnya itu cuma ini Mas. Nih, sebelah kiri ini. Ngambilnya dari GDPR. Nah, yang Mas tanyain itu pertanyaan kan? Nah, kurang Ya, lebih ini pertanyaannya nih. Yang kalau saya pernyataan sih. Nah, ini item-item yang saya pakai ini saya ngambil dari yang jurnal sebelumnya Mas. Jurnal rujukan utama. Jadi saya nggak bikin sendiri. Bentar ya. berarti pakai dari jurnal referensi kita ya, Mbak. Betul. Iya. Jadi semua yang Meskipun kita sama pakai apa? meskipun sama persis itu, Mbak. Jadi yang tadi saya bilang Mas, ketika mensitasi itu kita harus parafrase. Contohnya gini. Eh, saya masuk ke Drive. Tadi ditutup. Kenapa ditutup? Lupa. Research project. Bentar ya. Aku jelasin ini susah. Saya masuk ke Gmail dulu. Saya pindahin Gmail saya. Drive. Masuk ke Drive dulu ya. Kelihatan aku melamar pekerja. Cerot. Bentar. Drive. Nih, saya kasih unjuk apa namanya? Maksudnya jurnal referensi utama saya ya. Maksudnya biar Mas ngelihatnya kayak mana gitu kan. Nah, itu masuknya ke mandat. Waktu itu saya pengambilannya dari mandat referensi utama saya yang ini. Aduh, ini install kami. Dia bukannya ke sini. I hate you. Sabar, sabar. Oke. Nah, dia pertanyaannya kayak gini, Mas. Tuh. Ini ada nih dia pertanyaannya. Jadi awalnya saya bentuk dari jurnal yang saya pakai kayak gini dia. Contoh nih, konsen sama art gitu ya. Saya juga ada di sini konsen sama art, tapi nggak sama persis pasti. Itu given new regulation extend concept of consent kan. Consent kan persetujuan kan. Introduces condition verified manner and circumstances. Ya, which is it's a consent for personal data lah ya. Nah, di sini saya ada juga consent. Nah, bahasanya consent from data owner. Kalau bahasanya saya. Karena saya ngomongin scope keterbaruannya di small medium enterprises atau UMKM gitu ya. Makanya saya bicaranya company and places dia apa bikin nggak official consent untuk personal data owner gitu Mas maksudnya. Kurang lebih kayak gitu.
Kalau misalkan, misal ya, ketika nyari jurnal utamanya tuh nggak ada modelnya kayak saya gini. Pertanyaan-pertanyaan apa namanya yang jadi ibaratnya jadi eh, ibaratnya bisa kita rujuk gitu ya. Berarti biasanya akan ada ini item-item apa frameworknya. Kalau CSF ya faktor-faktornya, kalau impact ya faktor-faktor impactnya gitu loh. Jadi biasanya ada garis besar itunya. Contoh misalkan jurnal apa coba? Ini jam berapa ya by the way? Oh, Baru itu jam jam 2. 2 ini. Baru jam 2. Makasih loh. Saya dari tadi ngomong ini sendirian. Astagfirullah. 2 jam, sejam ya. Apa tadi? Impact ya. Impact of ERP implementation misalnya. Implementation, which is misalnya kita ngambil ya terserah lah faktornya. Faktor ini business outcome. Wih, tua amat. Coba yang baru ada apa sih? Ini MDPI. Key drivers of ERP implementation in digital transformation evidence Austro Ecuadorian Ekuador gitu. Oh, kebuka nih kayaknya. Coba ya. Ini Q1 nih MDPI. Kalau tahu asisten Mbak Sabila tuh, Q1 kemarin dia publish tanpa panca. Ini key drivers ya. Berarti kemungkinan di dalamnya ada literatur reviewnya. Nah, ini Mas nih faktor-faktornya. Tuh, ini faktor-faktor yang mendrive sih ibaratnya. Ini variabel research-nya. Karya. Ini metodologi yang dia pakai nih. Ya Tuhanku, mana sih? Oh, ini dia. Astagfirullah. Tutupan. CSF review. Nah, ini salah satu model metodologi lah atau kerangka kerja gitu ya. Jadi dia fase-fase atau langkah-langkahnya apa aja gitu ya. Kalau apa gampangnya gini cara memahaminya. Kalau misalkan eh, mungkin ya, saya mau bikin Indomie sama Mas Dava bikin Indomie bisa beda. Kenapa bisa beda dan hasilnya juga bisa beda? Contohnya, saya lebih suka misalkan mie-nya tuh duluan, baru telurnya belakangan gitu. Tapi kalau Mas Dava lebih senang telurnya duluan, mie-nya belakangan. Kenapa saya bilang bisa beda hasilnya? Karena kalau mie-nya duluan, itu mie-nya itu nggak bakalan ibaratnya lembek, ibaratnya gitu. Nah, kalau telur duluan, biasanya telurnya menginfuse mie-nya, jadi automatically hasilnya jadi lebih lunak dibandingin dari yang stages yang satu, yang pertama yang saya bikin gitu. Sama seperti metodologi ini. Jadi ketika bicara mengenai langkah-langkah penelitian yang dijalankan, itu pasti beda. Kita mau apa? Literatur review dulu, misalkan nyari literatur dulu, sama kita gali gali data dulu itu akan jauh berbeda. Atau contohnya gini, kalau misalkan ini jurnalnya kita udah tahu duluan ibaratnya variabel-variabel ini sudah muncul nih, si faktor-faktor ini udah muncul. Beda ceritanya kalau misalkan faktor-faktor ini yang akan mau kita cari, baru habis itu kita validasi. Gitu. Paham nggak sampai situ? Jadi, Paham. jadi langkah-langkah penelitian itu akan apa mempengaruhi dari hasil penelitian yang rekan-rekan lakukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang ditanya tadi balik lagi nih, apa pertanyaan wawancaranya dilihat dari apa, terus kita taunya itu benar atau enggaknya gimana, itu caranya dari jurnal jurnal utama dulu dilihat apakah ada gitu ya, terus kerangka metodologinya juga sesuai sama kebutuhan kita, itu bisa kita pakai. Tapi bisa juga faktor-faktor ini dikombin dengan jurnalnya gitu. Ini kan baru satu nih saya nemunya key drivers. Siapa tahu aja ada key drivers lainnya dari jurnal lainnya yang bisa kita combine gitu. Untuk melihat keterbaruan juga jurnal kita. Apakah ada penambahan faktor baru gitu di dalamnya. Biasanya gitu. Terus untuk ibaratnya mengetahui dari apakah kita
pertanyaan atau pernyataannya itu sudah bisa dipahami betul oleh pengisi kuesioner atau pewawancara misalkan, itu perlu dilakukan yang namanya uji keterbacaan gitu. Itu nantilah ketika masuk di pengambilan data ya. Jadi yang namanya instrumen penelitian itu perlu kita uji, yang namanya apa namanya pertanyaan atau pernyataan mengenai kuesioner juga perlu diuji gitu. Jadi jangan sampai kita udah nyebar nih ke 500 orang. Ternyata pas orangnya baca ini apa ya maksudnya ya gitu. Ada bahasa-bahasa teknis misalnya yang ada di dalamnya ya orangnya nggak ngerti. Ya nanti nggak valid hasilnya kayak gitu. Nah, itu juga uji validitas sama reliabilitas untuk meminimalisir error juga harus diuji gitu. Kenapa? Ya supaya tahu apakah eh, hasil dari penelitian yang kita lakukan itu valid atau enggak gitu. Misalnya udah diteliti segala macam. Oh, ternyata ERP implementation itu yang bagus Udo, Oracle mah nggak bagus, misal ya. Gitu. Ya tahu dari mana misalkan. Oh, udah diuji segala macam bla 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 gitu. Setelah dicek lagi validitas dari apa instrumen penelitiannya ternyata nggak bagus ya nggak bisa kita bicara bahwa Udo lebih bagus dari Oracle misalnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas. Baik, clear Mbak. Ya, Terima kasih. clear ya. Oke, cukupkah? Ada lagi? Cukup ya? Udah mau pada jalan-jalan kan? Saya ditinggal ini jalan-jalan. Nggak ada orang ini di rumah. Oke. Mbak Dian, silakan ada yang mau ditambahkan aku wis cukup Udah Mbak, udah cukup lengkap. pun ya. Oke. Nah, stop share berarti nanti saya share research gap sama apa lagi? Udah ya? Itu doang kan? Hmm, Sama contoh jurnal itu Mbak, yang Apa? iya. Oh iya, riset gap. Ah, Iya, research gap aja kan? Ya. Apa share di sini? Nanti aja lah Mbak, di terus. Iya. izin boleh nanti dibagi recordnya Mbak? Ih, nggak aku record loh. Oh enggak ya? Lupa, maaf ya. Oke, oke. Iya, nggak aku record. Ah, bisalah. Bismillah. Pokoknya si Mendeley tadi tuh ya dicek di YouTube aja kalau citasi. Terus, oh iya, satu lagi. Saya lupa itu loh, apa namanya? Jurnal bereputasi ya. Saya satu lagi. Copilot lagi ya. Nah, ini ya. Stop share. Bentar, bentar. Satu lagi. Nanggung, nanggung, nanggung. Screen aja, share. Nah, buat jurnal bereputasi, kemarin makan saya ngomongnya di remote lab ya, ngelihatnya gitu. Sebenarnya kalau rekan-rekan misalkan mau pakai Google Scholar, ya ketemunya tuh ada jurnal-jurnal yang nggak familiar misalnya gitu. Contohnya kayak ya core inilah, core.ac.uk gitu ya. Sebenarnya kalau rekan-rekan lihat jumlah citasi yang banyak kayak gini, berarti sebenarnya kemungkinan dia bagus apa enggak sih? Bagus lah ya, kan udah disitasi ya sama 620 orang. Nggak mungkin lah dia jelek ibaratnya jurnalnya. Itu salah satu ibaratnya secara singkat kita bisa lihat jurnal itu bereputasi. Salah dua, itu bisa dilihat dari ini. Nah, kalian copy paste ininya, publishernya, bisnis jurnal ini ya kan, Ctrl C. Nah, kalian buka namanya si Mago Junior. Junior apa JR sih, entahlah itu namanya. Wait, wait. Alah, ya. Apa sih ini? Ads-nya di blok ya. Si Mago, pause. Nah, kalian copy paste di sini. Yang tadi tuh. Nah, ketemu kan? Sama kan? UK. Ternyata publishernya Emerald nih. Nah, dia masuknya Q1 nih. Tuh, kelihatan di sini. Terus cara baca bawahnya, dia rata-rata jurnalnya tuh ngebahas mengenai ini. Ada yang science, ada yang management data, dan bla bla bla.
Terus terakhir dia ada jurnal di 2023 2024 jumlahnya 28%. Kayak gitu cara bacanya. Indeks satu di Business International and Management. Terus kalau mau masuk ke jurnalnya, publishernya maksudnya ya, klik aja di homepage. Kalau how to publish juga kadang-kadang dia ada nih. Jadi kalau kalian mau publish di jurnal ini misalnya ya, masuknya ke sini. Nah, dia Emerald ternyata yang punya. Sama juga di Remote Lab kan ada Emerald. Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang apa tadi jurnal bereputasi ya. Terus baiknya ya 3 tahun terakhir. Kalau misalkan memang nggak ada 5 tahun terakhir. Untuk teori bisa apa namanya jurnal-jurnal lampau. Terus tadi Google Scholar. Nah ini kalau kalian ketemunya jurnal lampau kayak ini 2001, tapi ini masih ngerasa saya pengennya ngambilnya ini gitu ya. Coba aja ambil di eh kecepatan ngomong. Ambil di yang type yang 620 ini, which is ini kan jurnal-jurnal yang mensitasi jurnal ini kan. Kalian klik. Nah, kalian ambil yang 2025. Siapa tahu aja ada jurnal yang sama. Maksudnya bukan jurnal yang sama, statement citasi yang sama dengan jurnal yang terakhir gitu. Kalian bisa search di sini. Contohnya apa tadi? ERP implementation kan? Back. Ini diklik dulu, maaf. Jadi dia mengambil hanya yang di dalam yang 620 tadi. Coba klik lagi ya. Nah, ini ada nih, in the context. Saya sukanya sama Google Scholar tuh ini. Dia ngeluarin kalimatnya langsung gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ini biasanya perlunya kalian statement-statement yang di introduction kayak gitu-gitu. Nanti butuh buat penelitian yang selanjutnya yang di bab-bab apa result and discussion biasanya perlu untuk yang kayak gini-gini. Atau implication secara teori atau practical kayak gitu. Dah, cukup. Dah. Stop. Oke. Sip. Oh, ini cuma sedikit kok yang nggak datang ya. Datang semua kok. Oke. Ya, Mbak Tias, ada yang bisa dibantu. Maaf Mbak, sebentar satu Hmm. aja pertanyaan. Apa dalam memilih studi literatur itu, Mm-mm. apakah ada standar baku, harus Q1, Q2, Hmm. atau gimana Mbak? Standar bakunya nggak boleh yang predator. Ngelihatnya dari mana? Dari Simago tadi, Mbak. Oke, terima Mm-mm. kasih. Kenapa kenapa kok nggak boleh ya? Maksudnya nggak boleh sembarang gitu ya. Soalnya ya menyangkut kredibilitas penelitian, Mbak. Pada akhirnya ketika kita nanti rekan-rekan sekalian atau mungkin di sini sudah pernah ada yang publish gitu ya. Akan pernah mengalami yang namanya nge-review gitu. Jadi dia akan nanya tuh detail mengenai data kita segala macam gitu. Biasanya makin bagus ya makin Q1 ibaratnya dia akan makin detail ngeceknya. Dia akan makin melihat apakah impact dari penelitiannya itu sebesar apa gitu efeknya. Jadi dan itu biasanya tergantung dari reviewernya juga kredibilitasnya seperti apa. Dan itu biasanya lama, Mbak, kalau ngomongin jurnal ya. Beda sama conference gitu. Makanya saya sarankan untuk jurnal referensi utama jangan yang conference kalau bisa cari yang jurnal gitu. Karena kan tipenya ada dia. Karena kalau conference berarti dia ngikutin jadwal conference sebenarnya, bukan ngikutin jadwal publikasinya dia gitu. Dan biasanya kalau conference reviewnya jauh lebih apa ya lebih singkat ibaratnya kayak gitu. Bukan mudah sih lebih singkat. Coba mungkin kalau misalkan conference punya IEEE atau conference punya ACM bolehlah kali bisa dipakai gitu. Tapi kayaknya kalau selain itu agak agak kurang bagus gitu. Terus juga mengenai apa misalkan ada sourcing dari website misalnya ya rekan-rekan ya kan nggak menutup kemungkinan juga. Kalau websitenya yang modelnya ada editornya ya, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya dia websitenya itu modelnya ada penulis, ada editornya juga, ada reviewernya juga, biasanya kayak gitu. Namun memang website itu eh, ibaratnya kayak bumbu gitu, bukan menu utama. Jadi cuma tambahan aja gitu.
dari apa namanya, dari rujukan yang mau kita ambil. Contohnya kayak waktu itu saya juga yang apa jurnal yang saya publish itu kan dia apa namanya, di awal saya cerita membahas mengenai data breach atau kebocoran data Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Which is itu nggak akan pernah nemu kalau di jurnal ya nggak mengenai hal itu gitu. Nah pasti saya menggunakan website, namun websitenya itu ternyata berorientasi juga gitu. Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Oke, saya tutup ya. Tadi siapa ketua kelasnya? Mas Daf? Ketua kelasnya siapa? Raffi, Mbak. Ya, saya Mbak. Oh, oke. Oke, nanti aku info ya yang apa? Oke, Mbak. Iya. Oh iya, ini Mas Dafa, saya minta bantuan ya Mas. Kadang-kadang kan memang Asdus nggak bisa sit in di apa namanya di kelas. Nanti minta bantuan yang kayak yang kemarin ada yang nanya segala macam, minta tolong dicatat aja. Nanti dilaporkan ke Asdos biar bisa dicatat di ini ya, di apa namanya, di partisipasi. Terus, tapi mungkin itu nantilah disampaikannya sama dosen. Jadi setiap minggu itu nanti akan ada itu apa namanya? Apa sih Mbak Dia namanya study case apa sih itu? Diskusi tekanan. Iya itu. Coba Mbak Dian dijelasin tuh biar nggak ini. Jadi biar nggak skip. biasanya tuh tiap minggu tuh kita ada diskusi tekanan, di mana kita akan kasih case study sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab di forum diskusi tekanan itu gitu. Nanti ada batas waktunya juga sih nanti disampaikan. Jadi setelah kuliah nanti diperhatikan forum diskusi tekanannya ada isinya apa enggak gitu, di scale ya. Oke. Sip. Oh iya, oke. Oke ya, saya cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengambil waktu weekendnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Kak Enda, Kak Terima kasih, Mbak. Dian. Terima kasih Terima kasih. Mbak Enda, Mbak Mbak Dian. Dian.